Oke, jumpa lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara memperbaiki power supply switching. Nah, jadi power supply-nya seperti ini. Dan ini power supply-nya 12 volt 20 ampere. Jadi power supply ini dipakai untuk menghidupkan beberapa lampu LED. Jadi ini kiriman dari teman saya di tempatnya kerja dan dia mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan seperti apa kerusakannya. Oke, ini powernya sudah dicolokkan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Seharusnya kipasnya ini berputar namun tidak berputar, dan lampu indikatornya juga tidak menyala. Nah, di sini ada lampu indikator namun tidak menyala. Tidak menyala sama sekali. Oke, kita akan bongkar ini power supply-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ternyata kipasnya seakan-akan mau berputar namun tidak bisa berputar. Tuh, teman-teman bisa lihat, dia bergerak-gerak namun setengah-setengah ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek dulu tegangannya, apakah dia mengeluarkan tegangan atau tidak. Oke, kita ukur pakai avometer analog di skala 50 volt. Nah, ternyata tidak ada tegangannya teman-teman. Oke, kita turunkan. Nah, oh ternyata ini ada tegangan namun tegangannya naik turun ya teman-teman, atau tegangannya berdenyut. Tuh, teman-teman bisa lihat, tegangannya berkisar sekitar 1 volt namun naik turun. Nah, pantesan ini kipasnya seakan-akan mau berputar namun tidak jadi berputar. Jadi sebenarnya power supply-nya ini menyala namun tegangannya tidak stabil ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu casingnya. Kita cabut kabel kipasnya. Nah, ini power supply-nya sudah saya bongkar ya teman-teman. Dan saya diberitahu sama teman saya bahwa ini ada beberapa kapasitor yang kembung, sudah diganti, dan NTC-nya juga pecah, sudah diganti, namun belum membuahkan hasil. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, kipasnya seakan-akan mau berputar namun tidak berputar, dan lampu LED-nya juga tidak menyala, lampu indikatornya. Oke, kita akan ukur sekali lagi untuk memastikan. Oke, kita taruh di skala 10 volt. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, pada jarum avometer tegangannya berdenyut ya teman-teman. Jadi tegangannya naik turun, tidak mau naik dia. Di sini tegangannya terukur sekitar 1 volt, di mana seharusnya ini tegangannya 12 volt. Oke, kita cabut dulu kabelnya. Oke, sekarang kita akan lakukan pengecekan. Oke, ini biar lebih gampang saya pasang aja ini kabel kipasnya biar terlihat. Oke, sekarang kita ukur dulu tegangan 300 voltnya. Oke, tegangan 300 voltnya terukur normal sebenarnya ya teman-teman. Oke, kita cek yang lainnya. Nah, di sini saya melihat ada sesuatu yang mencurigakan ya teman-teman, dimana resistor ini sepertinya rusak. Oke, ini dia resistornya. Nilai resistor ini 68 kilo ohm. Oke, sekarang kita akan ukur dulu resistornya. Nah, ternyata resistornya putus ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat, diukur bolak-balik pun dia putus. Oke, sekarang kita akan cari dulu penggantinya. Nah, ini dia penggantinya ya teman-teman, dengan nilai dan ukuran yang sama.
68 kilo ohm, jadi warnanya biru, abu-abu, oranye. Oke, kita akan ukur dulu resistornya sebelum dipasang. Nah, tuh teman-teman bisa lihat resistornya masih bagus ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang aja langsung resistornya. Sebenarnya di sini di samping-sampingnya ini banyak resistor ya teman-teman. Tapi oke, sekarang kita akan pasang dulu resistornya ini. Siapa tahu dengan mengganti resistor ini power supply-nya sudah kembali normal. Oke, kita pasang kipasnya, kita pasang kabelnya. Oke, kita colokkan. Nah, ternyata ini kipasnya saja tidak mau muter ya teman-teman. Dan sama seperti semula, belum ada perubahan. Dan tegangannya juga masih terukur 1 volt dan tegangannya juga naik turun atau berdenyut. Oke, kita akan lakukan pengukuran dan pengecekan kembali. Oke, di sini ternyata tegangannya juga berdenyut ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat. Namun di bagian lain tegangannya tidak berdenyut. Oke, kalau kerusakan seperti ini kita mencurigai elko untuk 400 voltnya ya teman-teman. Oke, kita akan cek dulu dua buah elko ini. Nah, di sini sebenarnya terlihat perbedaan tegangan pada masing-masing elko-nya ya teman-teman. Oke, kita akan coba buka dulu elko-nya ini. Tuh teman-teman bisa lihat di sini terukur 109 volt, sedangkan di sini terukur 95 volt. Ini sebenarnya normal. Oke, kita akan coba buka dulu elko-nya. Mungkin dia mengalami kerusakan. Nah, ternyata benar saja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada salah satu kaki elko-nya terlihat korosi ya teman-teman. Dan elko ini nilainya 220 mikrofarad, 250 volt. Oke, kita cek elko yang satunya. Nah, kalau elko yang satunya ini masih bagus ya teman-teman. Ini elko-nya sama semuanya. Oke, di sini saya memilih untuk mengganti elko-nya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah punya dengan nilai dan ukuran yang sama. Tuh teman-teman bisa lihat 220 mikrofarad, 250 volt. Oke, kita akan pasang dulu elko-nya. Oke, kita solder. Dalam pemasangan elko ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena bisa meledak. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata kipasnya sudah berputar ya teman-teman. Dan lampu indikatornya sudah menyala, berarti ini power supply-nya sudah kembali normal. Tuh teman-teman bisa lihat kipas sudah berputar normal dan putarannya juga cukup kencang. Oke, kita akan cek dulu tegangannya, berapa tegangannya yang keluar. Seharusnya ini tegangannya yang keluar itu 12 volt ya teman-teman. Oke, kita akan cek. Nah, ternyata tegangan yang keluar itu cuma 10,7 volt ya teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan melakukan pengecekan kembali pada resistor. Nah, ini dia resistornya. Nah, di sini saya menemukan dua buah resistor dengan nilai 75 kilo ohm. Nah, untuk ukuran resistor ini sebenarnya sulit sekali ditemukan di pasaran ya teman-teman. Jadi di sini saya memilih untuk memodifikasinya dengan menggabungkan dua buah resistor 68 kilo ohm saya gabungkan dengan resistor 6800. Maka hasilnya akan 74 kilo ohm, selisih lagi 1 kilo ohm ya teman-teman. Jadi tidak begitu bermasalah. Oke, sekarang kita akan pasang dulu resistornya. Apakah dengan mengganti resistor ini tegangannya sudah kembali naik? Oke, kita akan ukur tegangannya. Nah, teman-teman bisa lihat tegangannya sudah kembali naik ya teman-teman. Jadi sekarang tegangannya berkisar 11,28 volt. Dan untuk menstabilkan tegangannya kita akan memutar trim pot. Nah, ternyata trim potnya patah ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ternyata trim potnya juga korosi.
Padahal ini maunya saya setel tegangannya di 12 volt, namun keburu trim potnya patah. Oke, sekarang kita akan buka. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, di sini saya sudah punya penggantinya. Nah, ini dia penggantinya ya teman-teman. Jadi trim potnya ini nilainya 1 kilo ohm. Di trim potnya juga tertulis 102, itu artinya 1 kilo ohm. Saya ganti dengan nilai yang sama. Oke, sekarang kita solder kaki-kakinya, kita bersihkan, dan sekarang kita akan ukur tegangannya. Oke, kita colokkan dulu kabelnya. Nah, tegangannya sekarang jadi 13,06 volt ya teman-teman. Oke, kita akan setting di tegangannya di 12 volt. Oke, kita putar trim potnya. Nah, sekarang tegangannya sudah ada di 12 volt. Oke teman-teman, ini power supply-nya sudah selesai. Sekarang tinggal dirapikan, ditutup. Tegangannya sudah kembali normal. Nah, ini dia biang keroknya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.